Ayat kursi memiliki manfaat yang dahsyat jika kita rutin membacanya. Bahkan banyak keajaiban dari ayat kursi ini. Mengapa demikian dan apa saja keajaibannya? Ayat kursi adalah bagian dari surat Al-Baqarah dan merupakan ayat ke-255 dari surat tersebut. Ayat kursi terdiri dari 9 kalimat yang menceritakan segala hal yang ada karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mengapa, meskipun seluruh ayat dari semua surat di dalam Al-Quran adalah mulia, namun ayat kursi ini memiliki keutamaannya sendiri. Dikutip dari buku Keajaiban Ayat Kursi, karya Dr. Ahmad Asy-Syarqawi, dijelaskan bahwa ayat kursi adalah benteng penjaga yang tidak bisa ditembus oleh jin dan setan. Setiap orang yang membacanya seusai sholat menjadikannya dilindungi Allah sepanjang hari. Bahkan pelakunya akan mendapatkan kabar gembira sebagai calon-calon penghuni surga. Kandungan arti di dalam ayat kursi. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan apa yang di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Dari ayat inilah ayat kursi menunjukkan beberapa hal yang dahsyat disarikan dari Al-Quran Al-Ahdi. Berikut penjelasannya. 1. Mengandung nama dan sifat Allah. Pada kalimat pertama mengandung dua nama Allah, Al-Hayyu yang Maha Hidup dan Al-Qayyum yang Maha Mandiri. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Sebagaimana pada kalimat terakhir yang juga mengandung dua nama Allah, Al-Ali yang Maha Tinggi dan Al-Azim yang Maha Agung. Wa huwal aliyyul azim, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Kedua, memberitahu sifat manusia sekaligus keagungan Allah pada kalimat kedua. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kita kalau manusia bisa lelah dan mengantuk, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum, tidak mengantuk dan tidak tidur. Sedangkan pada kalimat ke-8, Allah memberitahu kita kalau meskipun Allah harus menjaga langit dan bumi seisinya, Allah sama sekali tidak lelah. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Yang ketiga, salah satu ayat yang derajatnya paling tinggi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengatakan, segala sesuatu itu memiliki pundak atau puncak, dan pundak atau puncaknya Al-Quran itu adalah surat Al-Baqarah. Dalam surat itu terdapat satu ayat. Ayat tersebut merupakan ayat paling utama dalam Al-Quran. Itulah ayat kursi. Hadis dhaif diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Hadis nomor 2803. Dia mengisyaratkan kedhaifan.
hadis yang tingkatannya di bawah hadis hasan atau tidak memenuhi syarat sebagai hadis sahih maupun hasan. Hadis ini karena salah seorang perawi, seseorang yang meriwayatkan suatu hadis. Dalam sanad, urutan orang-orang yang menjadi sandaran atau jalan yang menghubungkan satu hadis atau sunnah sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah Hakim bin Jubair yang menurut banyak kritikus rijatul hadis atau perawi sebagai perawi yang doif atau lemah. Takrib Al-Tahdzib jilid 1 halaman 176, perawi nomor 1468.